Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kabar? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Pembelajaran dimulai, kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu, mencuci tangan kalian, lalu menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri. Oke, kalian berhubung di sini masih mengalami pandemi COVID-19, kalian jangan lupa ya menerapkan 3M. Apa itu 3M? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Oke, jika semuanya kalian sudah lakukan, sudah berdoa, sudah mencuci tangan, dan sudah menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri, yuk kita mulai belajar. Ingat, tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Kebersamaan di tempat bermain. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman rumah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Nah, kalau kalian, tempat bermain kalian biasanya di mana? Di halaman, lapangan, atau di taman? Nah, tapi tetap ingat ya, sebelum kalian keluar untuk bermain, jangan lupa minta izin dulu terhadap orang tua kalian. Dan tetap cari tempat bermain yang aman. Bermain di taman. Hari ini hari Minggu, Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Nah, hari ini Bu Siska akan menceritakan dongeng kucing dan tikus. Dengarkan baik-baik ya. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hei kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung.
Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Ikan asin, ikan asin." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, bagaimana cerita tadi? Seru kan? Itu muasal dari kenapa kucing dan tikus itu selalu bermusuhan. Nah, ya seperti biasa kita simpulkan cerita tadi ya. Kita dapat menyimpulkan tokoh, latar, watak, dan amanat. Tokoh dalam cerita tersebut ada kucing dan tikus. Bagaimana watak si kucing? Nah, kucing suka mencuri dan itu tidak baik ya. Nah, bagaimana dengan watak tikus? Sama, tikus juga suka mencuri, licik, ingkar janji, dan suka menipu. Itu tidak boleh dicontoh. Latarnya berada di rumah Patani. Amanat dari cerita tersebut, kita jangan suka mencuri, jangan ingkar janji, dan jangan menipu. Dan kalian harus jagalah persahabatan. Nah, setelah mendengarkan cerita kucing dan tikus, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ya, betul sekali, ikan asin. Yang kedua, di mana kucing dan tikus mencari makan? Mereka mencari makan di rumah Patani. Yang ketiga, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Tikus. Yang keempat, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Karena menganggap tikus adalah ikan asin. Yang kelima, kucing dan tikus sepakat. Nah, sepakat apa? Tikus memanjat mengambil ikan asin, lalu kucing menunggu di bawah dan berjaga-jaga. Nah, kalian masih ingat tentang pecahan? Nah, ayo kalau kalian masih ingat, jawab yuk pertanyaan ini. Yang pertama, sebuah kue dibagi menjadi dua. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Yang kedua, banyak kue ada 2. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Yang ketiga, sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Yang keempat, banyak kue ada 3. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Yang kelima,
Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Yang keenam, banyak kue ada 4. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Mudah bukan? Nah, kalian pasti bisa mengerjakannya. Nah, sekarang coba nyatakan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Yang pertama, tikus memakan 3 potong kue. Nah, kalau ada 3 potong kue lalu diberi tanda 1x ya, berarti menjadi pecahannya ya 1/3. Yang kedua, kucing memakan 2 potong kue. Nah, 1 potong kue diberi tanda X, berarti pecahannya 1/2. Lalu ada kucing memakan 4 bagian kue, 1 bagian diberi tanda X, berarti pecahannya 1/4. Berikutnya ada tikus memakan 4 bagian kue dan 1 bagian diberi tanda X, berarti pecahannya 1/4. Yang terakhir, kucing memakan 2 potong kue lalu 1 bagian kue diberi tanda X, pecahannya menjadi 1/2. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Kemudian Siti mewarnai gambarnya. Nah, yang Siti lakukan itu yaitu menggambar imajinatif. Apa sih menggambar imajinatif? Nah, gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi kita pada suatu objek atau benda. Nah, tadi Siti berimajinasi kalau Siti melihat beberapa temannya bermain bola di halaman sekolah. Nah, lalu gambarlah Siti. Apa yang kalian hayalkan, bayangkan, atau kalian imajinasikan, boleh kalian tuangkan berupa gambar. Nah, coba kamu lihat suasana di halaman sekolahmu ketika jam istirahat. Amati teman-temanmu yang bermain di sana. Buatlah sketsa gambar suasana bermain di halaman sekolah. Kemudian warnai gambarmu. Nah, berhubung kita masih ada di rumah, jadi kalian coba berimajinasi seakan-akan di sekolah. Nah, di sekolah saat jam istirahat ada yang sedang apa? Biasanya ada yang sedang bermain bola, atau sedang bermain lompat tali, atau sedang makan makanan jajanan, atau sedang membaca buku. Nah, kalian bayangkan ya ketika suasana di halaman sekolah saat jam istirahat. Nah, apa sih bagaimana langkah-langkah menggambar? Langkah-langkahnya, kalian siapkan alat dan bahan, lakukan pengamatan atau observasi, buatlah sketsa gambar, berilah warna. Nah, jadi sebelum gambar, kalian buat sketsa dulu. Nah, biasanya sketsa itu menggunakan pensil. Jadi jika pensil atau jika gambarnya sudah pasti, lalu kalian tebalkan menggunakan spidol atau pensil warna. Setelah itu baru deh kalian warnai sesuai selera kalian. Nah, terima kasih anak-anak. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berguna untuk kalian ya. Ingat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.